sempurna pada hari kiamat. Kenapa diberikan cahaya yang sempurna? Saya pernah meneliti hadis ini, Pak. Don S2, S3 saya kan jurusan hadis, jadi kita banyak meneliti ilmu hadis. Ketika ada hadis Rasulullah SAW tentang cahaya yang akan diberikan kepada manusia, maka yang paling sempurna cahaya itu adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Cahaya Allah itu banyak, Pak. Banyak sekali. Dalam hadis terpisah, as-shadaqatu burhan, sedekah itu cahaya. Kemudian tilawatul Quran cahaya. Kemudian sholat cahaya. Kemudian berbuat baik kepada orang cahaya. Tapi Masya Allah, yang Allah katakan an-nur at-tam. Jadi ada cahaya an-nur. Tapi kalau dikatakan bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna, ini salat subuh berjamaah. Hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, dengerin biar semuanya rajin ke masjid khususnya subuh. Basyiril masya'ina fil dhalam bin nurit tam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, sampaikan kabar gembira kepada semua orang yang keluar dari rumahnya di kegelapan subuh. Jadi Masya Allah, kita keluar itu di kegelapan subuh bin nuritan yaumal qiyamah, dengan balasan dariku, kata Allah, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Makanya ibu-ibu, Masya Allah, ini buat tambahan informasi ya buat ibu-ibu ya. Hadisnya, ibu-ibu itu kata Rasulullah SAW, sebaik-baik sholatnya para wanita itu di rumah-rumahnya. Jadi sebaik-baik sholat perempuan itu di rumah. Tapi Masya Allah, ada hadis terpisah yang kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang. Jadi ada hadis terpisah, dua hadis ini tentang ibu-ibu ya, biar ibu-ibunya ngerti. Yang satu kata Rasulullah, sebaik-baik sholatnya perempuan itu di rumah-rumah mereka. Tapi perlu difahami ada hadis yang terpisah. Kata Rasulullah, la tamna' ima Allahi masajid Allah. Jangan pernah kalian larang seorang wanita yang lagi rindu ke masjid Allah dan dia mau sholat di rumah Allah. Makanya ibu-ibu kalau mau ke masjid itu gak boleh dilarang. Tapi sebaik-baik sholatnya di rumah. Kalau dia mau ke masjid gak boleh dilarang. Nah inilah uniknya hadis tentang sholatnya ibu-ibu ya. Tapi kalau laki-laki Pak, ya harus sholat di masjid Pak ya. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika ibu-ibu juga ikut keluar di sholat subuh, maka mereka juga akan mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah. Makanya Masya Allah, di zaman itu ya, zaman para sahabat, para tabi'in, biasanya para wanita itu cuma keluar sholat subuh saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, itu mereka di rumah-rumah mereka. Tapi kalau subuh, mereka keluar untuk mendapatkan cahaya yang sempurna. Lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang subuh berjamaah itu berbeda dengan zuhur berjamaah, berbeda dengan asar berjamaah, berbeda dengan maghrib berjamaah, berbeda dengan isya berjamaah. Di mana bedanya? Bedanya ada pada jumlah malaikat yang hadir. Subuh dalam surah Al-Isra itu dijelaskan, ini Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita sampaikan ini tadi hadis Rasulullah dan ayat Quran. Anda boleh cek di ayat Qurannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanya sholat subuh Pak, semua malaikat itu ikut. Jadi kalau malaikat itu Bapak Ibu sekalian perlu difahami ya, malaikat itu ada dua. Malaikat yang menjaga di siang hari dan malaikat yang menjaga di malam hari. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, pergantian malaikat ini subuh. Makanya Al-Isra, dalam surah Al-Isra, di surah yang ke-17, di juz yang ke-15, kalau Anda buka mushaf dia di sebelah kiri tengah. Itu ayatnya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Lihat ini ayatnya ya, perhatikan, biar semangat sholat subuhnya besok-besok.
aqimis shalah, dirikanlah salat, liduluki syamsi ila ghasaqil lail, pada perputaran matahari, mulai dari dia terbit sampai dia terbenam. Wa Qur'an al-fajr, Qur'an al-fajr ini artinya salat al-fajr, salat subuh. Qur'an al-fajr, bacaan di waktu subuh, di waktu fajar. Makanya ada surah namanya al-fajr, wal fajr, demi waktu fajar. Fajar itu waktu subuh. Walayalin ashr, dan seterusnya. Dan kata Allah, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, bacaan di waktu subuh itu disaksikan oleh semua malaikat. Siapa yang dimaksud malaikat? Semua yang ada di bumi. Saya ulang, semua malaikat yang ada di bumi itu membersamai orang beriman, khusus sholat subuh. Kalau sholat zuhur, yang membersamai malaikat yang tugas siang. Sholat asar, malaikat yang tugas siang. Kemudian kalau sholat isya, malaikat yang tugas malam. Tapi kalau sholat subuh, itu malaikat yang tugasnya siang dan malam ketemu. Setelah sholat subuh, barulah yang menjaga malam naik ke Allah, dan yang menjaga pagi barulah kemudian dia melanjutkan kerjanya. Dari mana bukti bahwa ini adalah terjadi dalam kehidupan manusia? Dari tafsiran Al-Isra yang tadi kita baca, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sungguh bacaan di waktu subuh itu mashhuda, disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Semua malaikat. Makanya Masya Allah, tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak kajian untuk ilmu Pak, kecuali setelah subuh. Gak pernah Rasulullah kajian yang paling lama kecuali subuh. Bahkan mungkin sebahagian sudah mengamalkan. Saya mohon maaf ya, izin menanyakan, ada yang pernah mengamalkan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh, lalu dia menunggu sampai terbit matahari isyraq, lalu setelah terbit, jangan sholat pas terbit ya. Ini perlu saya luruskan juga, ada hadisnya terpisah itu. Larangan sholat pada 3 waktu Bapak Ibu sekalian. Gak boleh sholat itu pada 3 waktu. Pas terbit, pas di tengah namanya zawal, pas terbit syuruk, pas di atas zawal, pas terbenam gurub. Kalau dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian sholat pada 3 waktu ini. Terbitnya matahari, di atasnya matahari zawal namanya. Zawal itu kira-kira 5 menit sebelum zuhur Pak. Makanya mungkin kalau yang mau sholat duha, ya, kalau nggak bisa melihat jam, ya, soalnya nggak bisa dipatok pakai jam, pakainya matahari Pak. Sederhananya, kalau terbit kan gampang lihatnya. Dia terbit, tunggu 5 menit, Anda boleh sholat 2 rakaat. Terbenam gampang. Maghrib itu adalah tanda terbenamnya matahari. Makanya namanya sholatul maghrib. Gharaba yaghrub, gurub itu terbenam. Nah makanya Masya Allah, tidak ada sholat setelah sholat subuh, dan tidak ada sholat sebelum sholat maghrib. Jadi coba diperhatikan ya, tidak ada sholat sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh, dan tidak ada sholat setelah sholat asar. Artinya sebelum maghrib sampai maghrib. Nah subhanallah, kalau untuk zawal, ini kaidahnya dari Rasulullah SAW. Ketika ada sahabat yang bertanya, lalu untuk zawal bagaimana? Kata Rasulullah, tidaklah kalian berdiri kecuali kalian sudah tidak menemukan bayangan di kanan, di kiri, di depan, dan di belakang. Itu namanya waktu zawal. Jadi kalau Bapak Ibu berdiri, kemudian sudah gak ada bayangan, kanan kiri gak ada, depan belakang gak ada, mungkin bayangannya di bawah kita pas, itu yang dinamakan zawal. Maka mungkin ya, wallahu a'lam ya, pasti setiap hari berubah-ubah ya. Mungkin kisarannya kira-kira 15 menit sebelum zuhur. Itu udah gak boleh lagi sholat duha. Jadi kalau zuhurnya jam 12, jam berapa zuhur kita? 11.50. Maka ya mungkin
mungkin 11:30 itu Anda sudah nggak boleh sholat duha, 11:30. Nah sebelum itu jam 11, 10:30, jam 10 Anda masih boleh sholat duha. Nah Masya Allah Bapak Ibu Saudara, juga keberkahan subuh, maka Rasulullah banyak mengambil majlis ilmunya di sholat subuh. Ini penting nih ya, Masya Allah. Mudah-mudahan saya lihat tadi di layar ada beberapa ustadz ya untuk subuh-subuhnya itu bagus banget ya. Kalau perlu ya mungkin bisa dirutinkan beberapa ustadz di sholat subuh. Masya Allah ya. Itu Masya Allah itu sunnah yang luar biasa. Nah kalau kita sholat subuh, pertama kita dapat cahaya yang sempurna. Karena orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan subuh di hari kiamat akan diberikan cahaya yang sempurna. Dan itu akan diberikan langsung oleh Allah untuk orang-orang yang rajin sholat subuh berjamaah di masjid. Belum lagi kedua, sholat subuh itu disaksikan malaikat. Nanti setelah kemudian malaikat ikut sholat subuh bersama orang beriman, lalu dia naik ke atas. Makanya dulu syekh saya, namanya Profesor Syekh Alamin Al-Hajj Hafidhullah Ta'ala, itu ketika ditanya, Syekh, kenapa di waktu subuh itu udara begitu segar? Benar nggak Pak? Kalau kita sholat subuh, segar nggak udaranya? Terus orang yang bertanya ini mengatakan, apa jangan-jangan karena belum banyak mobil dan motor keluar sehingga polusi udaranya belum? Kata Syekh, bukan. Syekh mengatakan, karena ketika sholat subuh itu malaikat semuanya ikut, maka tidak terasa. Kata Syekh, sebagaimana kata Rasulullah, innakum la tarawnahum walakinnahum yarawnakum. Kata Rasulullah, kalian gak bisa lihat malaikat, tapi malaikat melihat kalian. Kata Syekh, kenapa udaranya jadi segar? Karena Anda bernafas dibersamai oleh para malaikat. Dan itu sesak Pak. Kita lagi gak lihat aja, mohon maaf. Jumlah kita ini mungkin Masya Allah banyak, tapi percaya Pak, jumlah malaikat jauh lebih banyak. Cuma kita nggak tahu nih pada nongkrong di mana malaikatnya nih. Masya Allah. Dan itu kita harus percaya karena ini adalah hadis dari Rasulullah SAW.